1 menit lagi ya, kita mulai. Baik, saudara, kita mulai ya. Selamat siang untuk Eka 2D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Saya tampilkan dulu ya di layar. Pada minggu lalu kita sudah bahas pengamatan atau pengamatan IP ya, atau pengamatan IP. Infonya sudah lihat di layar Anda? Materi saya sudah lihat belum? Halo, sudah lihat? Belum, Pak. Infonya? Oh, belum. Belum bisa ya. Bentar, saya cek ulang lagi. Harusnya bisa nih. Saya stop dulu aja ya tampilannya. Oke. Bentar nih, masih muter-muter. Error. Bentar ya, ini tidak bisa nampil untuk tampilan layarnya. Ya, oke. Baik, itu sekarang bisa lihat. Halo, Ika 2C. Halo, Ika 2C, bisa melihat materi saya di layar? Ya, Pak. Bisa ya, oke. Baik, kita mulai saya untuk pertemuan siang ini. Pada minggu lalu kita sudah sampai pada bahasan klasifikasi IP address untuk kelas A. Sebagaimana diketahui bahwa di kelas A itu ringnya adalah 0 sama dengan 127. Namun dipakainya adalah nomor 1 sama dengan 126. Ya. Jadi kalau Anda lihat di bagian blok yang pertama, itu pada blok 8 biner blok paling kanan atau 4 blok yang paling yang paling kiri ya. Yang paling kiri itu kalau ringnya 1 sama dengan 126, maka klasifikasinya kelas A, ya, kelas A. Kemudian untuk yang kelas B, ringnya adalah 128 sampai dengan 191. Ya, jadi kalau Anda temui IP address pada blok yang pertama, ya, dengan ring antara 18 sampai dengan 191, maka masuk klasifikasi kelas B, ya, kelas B. Kemudian untuk yang kelas C, apabila Anda temui ring 192 sampai dengan 223 paling kanan ya, maka akan masuk dalam kategori kelas C. Nah, equivalensinya sudah perhatikan pada tiap-tiap kelas itu ya. Untuk yang kelas A ini subnet masknya sesuai dengan blok yang diwarnai coklat muda ini ya, atau krem, itu 255, sedangkan yang biru 0. Berarti
bila ditemui IP address 1 sama dengan 126 yang pertama, dengan blok yang pertama pada subnet itu 255.000, maka masuk kategori kelas A. Kemudian untuk yang kelas B, ringnya adalah 128.191 di blok yang pertama ini ya. Kemudian dua blok pada subnet mask itu nilainya 255.255.000 atau yang warna krem ini 255, yang warna cyan ini ya 0. Dua blok ya untuk yang kelas B ya. Kalau yang kelas A satu blok sebelah kiri. Kalau yang kelas B blok kiri 255, dua blok kanan 00. Kemudian untuk yang kelas C, bila ringnya 192 sama dengan 223, maka tiga blok yang pertama pada subnet nilainya 255, sedangkan satu blok yang paling kanan adalah 0. Itu ya. Halo, untuk kelas 1C paham belum ya? Halo? Kelas 1, 2C paham ya? Paham, Pak. Nah, ini saya simulasikan aja supaya lebih mengena ya. Simulasinya saya pakai ini aja. Nah, pakai salah satu aplikasi di konfigurasi IP address ya. Bentar, nah saya masuk kemari di change adapter option ini. Itu memilih adapter yang diinginkan. Itu ada banyak pilihan, itu ada wireless, kemudian Ethernet kawat tuh ya, kemudian pakai VMware. Ini kalau untuk simulasi kita bisa pakai salah satunya ya. Misalnya nih saya pakai simulasinya asal masukkan angka nih ya. Ini saya klik di bagian yang akan saya ubah IP address-nya, kemudian properties. Kemudian saya pilih di Internet Protocol TCP/IP versi 4. Ya, kemudian saya klik di bagian versi 4, Internet Protocol version 4, kemudian klik properties. Nah, ini hanya untuk sudah demo ya. Nah, sudah untuk demo. Saya mulai dengan angka yang paling kecil 1 ya. Kemudian ini sembarang. X, Y, Z. X, Y, Z nilainya adalah 0 sama dengan 255. Untuk blok yang kedua, blok ketiga. Kemudian yang blok keempat, yang paling kanan, nilainya 0 sama dengan 254. Karena 255 dipakai untuk broadcast. Itu ya. Kemudian kalau yang paling kecil kan 103 kali. Ini yang paling kecil juga tidak dipakai untuk IP address, tapi dipakai untuk network ID, network address ya, atau alamat network address. Jadi kalau ini saya kasih 0, ini kasih 0, ini 1, ini 0, maka ini adalah sebenarnya nomor bukan untuk IP address, tapi dipakai untuk network address atau alamat jaringan. Ya. Nah, kemudian untuk yang nomor paling besar 1,255, kemudian 255 ini untuk broadcast. Ini untuk broadcast ini. Ya. Sedangkan untuk IP yang paling besar adalah 1,255, kemudian 254. Ya. Nah, kemudian untuk subnet masknya otomatis untuk kelas A, blok yang paling kiri ini, satu blok paling ini, nilainya 255, yang lainnya 0. Halo, paham ya? Ini nomor yang paling besar. Untuk yang paling kecil tadi nomornya adalah 1,0,0,0. Ini yang paling kecil. Tidak dipakai untuk IP address, tapi dipakai untuk network address. Sedangkan untuk IP address-nya mulai dari angka 1. Gitu ya. Angka 1, 2, 1, 001 itu yang paling kecil. Sedangkan yang paling besar nanti 255, 254. Kemudian 255 dipakai untuk broadcast. Semuanya subnet mask ada 255.0.0.0. Itu 3 dosis, paham ya? Untuk kelas A ini ya, untuk kelas A. Oh ya, tadi kelas A ringnya adalah 1 sama dengan 126 ya. Nah, sekarang saya akan pakai 126 dulu ya, supaya nanti
Ini yang paling besar nih. Yang paling besar di kelas A ya. 126 1 misalnya ini paling kecil ya. Ini yang paling kecil dulu nomornya. Kemudian ini network address-nya untuk IP address-nya 1 ya. Kemudian kalau diklik nanti 255.000. Nah, ini masih terima ya. Tapi kalau saya ganti dengan 128, ini nomor yang kecil. Nah, kecil. Jadi kalau saya klik nanti masuknya ini 255.255.00 karena ini masuk kategori kelas B. Nah, ini ya, kelas B. Halo, IK2C? Masih menyimak? Masih, Pak. Masih, Iya. Pak. Oke. Ini nomor yang paling kecil di address, di node address ya, di node address ya. Bukan di kelas C yang paling besar. Kalau bukan kelas A yang paling besar. Kalau kelas A yang paling besar dari nomor yang kecil sampai dengan nomor yang besar ya berarti 103 kali sampai dengan 126, 255, 25, 254 itu yang paling besar. Itu ring kelas A yang paling kecil dan ring kelas A yang paling besar. Kemudian yang paling kecil di setiap address node, network address, yaitu di setiap ID networknya ya, di ID networknya. Saya tanya dulu ke Anda ya, kalau misalnya saya tulis ini ya, 100, 1, 1 ya. Ini kategori kelas apa nih? A, Pak. Kelas A ya. Kelas A. Kalau saya tanyakan ini network address-nya berapa? Network address-nya berapa? Network address-nya ini berapa? Kalau mau baca network address itu kita baca ini dulu. Baca ID network-nya dulu ya. Kalau ID network-nya kita sudah tahu, maka paling kecil adalah, kalau ini network ID 100 ya, maka paling kecil 100.001. Ini yang paling kecil. Nah, 01. Nah, ini yang paling kecil. Kemudian yang paling besar nomornya adalah 100.255, 255, isinya 254. Ini yang paling besar ya, paling besar. Kemudian untuk address broadcast address-nya yang paling besar dari ID network-nya itu yaitu 255. 255. Sekali lagi ini yang paling besar untuk jaringan network address di 100. Kemudian yang paling kecil ini 100, 00, 00, 00, ini nomornya berapa? 1. Ya, oke ya. Nah, ini yang paling kecil. Kalau saya tanya berapa jumlah host pada kelas A dengan nomor 100 ini berapa jumlahnya? Jumlah PC yang bisa disambungkan berapa jumlahnya? Bisa hitung enggak? Berapa jumlahnya? Jumlahnya berapa? Anu aja, tidak usah disebutkan angkanya, tapi cara menghitungnya aja. Berapa jumlahnya? Jumlahnya ini. Jumlahnya ya. Nah, jumlahnya. Anda lihat di bagian blok kedua, ketiga, dan keempat ya. Itu nilai yang paling kecil berapa? 0 ya, yang paling besar 255. Sehingga jumlah totalnya 255 pangkat 3. Nah, ini jumlahnya. 16.581.375 PC yang disambungkan dikurangi 2 ya. 1 untuk network address yaitu 100.000, kemudian yang paling besar 100, 255, 25, 255. Yang dipakai nanti 100.01 yang paling besar 100, 255, 25, 254. Itu ya. Halo? TK2C masih bisa ikuti? Ini saya demokan lagi dengan ini ya. Dengan apa namanya? Paket etcher. Dengan paket etcher.
Saya demokan dengan paket tracer. Kemudian ini cepat dan ini coba. Saya demokan dengan paket tracer. Anda sudah punya paket tracer? IK2C? Sudah punya belum paket tracernya? Halo, IK2C? Halo, IK2C? Halo, masih mengikuti? Masih, Pak. Ya, sudah punya belum paket tracernya? Saya belum, Pak. Belum download. Oh, belum ya, oke. Ya. Besok saya kalau belum download, Bapak flash disk ke kampus untuk minggu, besok ya. Besok hari apa tuh kamu? Baik, Pak. Kamu praktek hari apa? Kamis ya? Rabu atau Kamis? Kamis, Pak. Oh, Kamis ya. Untuk yang hari Kamis praktikum bisa bawa flash disk sekalian, nanti saya kopikan kalau belum punya ya. Supaya nanti bisa praktek juga untuk mendemokan ya. Bentar ya, ini masih tersembunyi. Ya, ini saya tampilkan dulu. Ini PC1, ini PC2. Kemudian ini ada switch ya, switchnya saya pasang ini aja yang kosong. Ya, kemudian saya konfigurasikan ya. Nah, ini demonya untuk ini saya off-kan dulu. Ini saya buang. Oke, oke ya. Ini saya on-kan. Nah, ini saya sambungkan. Untuk menyambungkannya switch ke PC pakai kabel apa? Straight atau cross? Masih ingat? Halo? Straight. Nah, ini satu ya, yang straight itu yang sambungannya tidak putus. Ke sini. Konekkan kemari, kemudian satu lagi dikonekkan ke port berikutnya, dikonekkan ke PC. Nah, ini ya. Ini saya geser saja sini supaya nanti Anda lebih jelas. Nah, ini saya set di nomornya ya. Ini saya set nomor yang paling kecil dulu. Saya set yang paling kecil tadi ya, 100.0.0.1 ya, ini yang paling kecil. Otomatis subnetnya 255 3 kali 0 ya. Kemudian kita tutup untuk PC yang pertama nih ya. Ini PC yang kedua, saya set dengan nomor IP yang paling besar. Yang paling besar adalah 100.255.255.254 ya, 254. Kemudian subnetnya 255.003 ya. Nah, ini kemudian di close. Nah, ini kalau saya sambungkan ini nyambung nih. Ya. Ini saya konfigurasikan dari PC 1 ke PC 2. Kalau successful yang di sini, maka itu berarti ada sambungan. Nah, ini ya, sukses ya. Nah, berapa jumlah PC yang disambungkan dari PC 1 ke PC yang lain? Di kelas A tadi yang nomor ID networknya adalah 100. Maka cara ngitungnya adalah blok kedua ya, itu variabelnya kan 0 sampai dengan 255 kan? Iya kan? 0 sampai 255. Kemudian blok kedua juga sama. 0 sampai dengan 255. Blok ketiga juga sama ya, 0 sampai dengan 255. Dengan demikian, maka PC yang disambungkan, ini tadi salah hitung ya. Ini tadi salah hitung tadi itu. Saya ulangi lagi aja ya. Yang betul adalah 256 pangkat 3. Nah, pangkat 3 nih. Nah, ini hasilnya nih. Nah, ini hasilnya. Yang benar ini ya. Kemudian dikurangi 2, yaitu untuk network address dan broadcast address. Yaitu untuk network address-nya itu 100.000, kemudian broadcast address-nya 100.255.255.255. Nah, PC yang bisa dihubungkan itu sebanyak 256 pangkat 3. 16.777.216 dikurangi 2, jadi 16.777.216.
214 terminal atau host yang bisa disambungkan dengan IP address kelas A tadi itu dengan network ID-nya lah 100. Gitu. DK2C, ada pertanyaan? Nah, itu tadi ini nomor yang paling kecil, ya, sorry. Ini nomor yang paling kecil 100.01, ini yang paling besar 100, 255, 25, 254. Nah, di tengah-tengahnya itu berapa? Sembarang ya. Di tengah-tengahnya kita bisa sembarang, misalnya ya, kita pasang antara 255 itu antara 0 dengan 255 ya. Misalnya dipasang berapa? Coba Ika Durasi menyebut angkanya berapa? Antara 0 dan 255. Halo? 10 ya. Ya, 10 ya. Untuk yang blok kedua, blok ketiga. Akan sembarang sama 0 sama dengan 25. Berapa? Halo? Berapa? Sebut saja. 201. Oke. Kemudian yang ketiga. Ini ringnya 0 sama dengan 254. Silakan berapa? Sebut saja sembarang. 11 ya. Nah, ini saya drill dulu ya. Nah, ini saya drill dulu. Coba Anda sebutkan tadi yang PC yang kedua 110, 201, 11 ya. Nah, ini kita cek sambung. Nah, ini kita cek. Nanti hasilnya successful ya, nyambung. Nah, itu bukti bahwa jumlah sebanyak 16.777.000. Kemudian berapa tadi? 214 itulah yang bisa tersambung dengan IP address kelas A dengan ID network 100. Kemudian dengan ID host-nya adalah XYZ. XYZ-nya itu mulai dari 0 sampai 255 yang blok yang kedua, blok ketiga 0 sampai dengan 255, kemudian blok ketiga adalah 0 sampai dengan 254. Halo, manifoldnya paham ya? Untuk TK2C, paham? Kalau saya tanya ke Anda, berapa jumlah host yang bisa tersambungkan dari sembarang ID network ya? Untuk kelas A ini berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Halo? TK2C ya? Silakan. Kalau Anda bisa menyebutkan untuk kelas ini sembarang ya, nanti gabungan public dan private. Public dan private. Sebenarnya berapa? Hitungnya di sini. Kamu tidak usah menyebutkan angkanya, tapi cara menghitungnya. Ya, cara menghitungnya berapa? Untuk yang kelas A ini, berapa jumlahnya? Berapa? Bisa lah hitung. Hitungnya gampang ya. Ringnya kan 0 sampai dengan 1 sampai dengan 126 kan? Nah, berarti kan 126 kan? Nah, ini 126 126 ya dikalikan 256 pangkat 3. Nah, ini jumlahnya nih. Berapa nih? Ya, ini ya. Nah, ini jumlahnya. Kasarannya ini ya. 2.113.926.216. Ini jumlah kasarnya. Tapi kan tidak dipakai semuanya, hanya dipakai sebagian-sebagian. Nah, ini untuk yang kelas A ini jumlahnya begitu banyak. Tapi ingat bahwa jumlah sebanyak ini tidak dalam sambungan satu jaringan ya. Ini banyak jaringan. Banyak jaringan. Jaringannya sebanyak berapa nih? Sebanyak dibagi 126 ya tadi itu. 16.770.216. Itu dijadikan satu sebanyak 126 sehingga totalnya 2.113.926 113.926.216. Tuh. Paham ya? Maka
diklasifikasikan jaringan kelas A ini masuk kategori jaringan kelas besar ya. Ini gabungan jumlah publik dan private ya. Kalau publik saja dikurangi 16.770.216 ya. Kalau private-nya aja berapa? 16.770.216. Nah, ini untuk yang kelas A ya. Ya, untuk jaringan kelas A ya. Untuk jaringan kelas B, maka dengan melihat di bagian blok yang pertama, yaitu yang paling kiri, itu ringnya 128 sampai dengan 191. Ya. Jadi kalau Anda temui angka di blok yang paling kiri ini, itu angkanya 18 sampai dengan 11, maka masih dari kelas B dengan subnet masnya dua blok yang pertama nilainya 255, kemudian dua blok berikutnya 00. Ya. Kemudian angka blok kedua, ketiga, dan keempat X, Y, Z yang ringnya mulai dari 0 sampai dengan 255, kemudian maksimalnya 0 sampai 25 ya, itu pada blok yang pertama, kedua, dan yang ketiga 0 sampai dengan 254. Nomor yang paling kecil 128, 001, yang paling besar 128, 255, 25, 254. Untuk satu jaringan network address yang sama ya. Ada pertanyaan untuk IK2C? Halo, IK2C ada pertanyaan? Halo, IK2C? Bisa menerima? Oh ya, oke. Ya. Nah, itu sama kayak tadi, kalau kita konfigurasikan IP address-nya 18 mulainya, kemudian terakhirnya 191, kemudian di bagian blok kedua, ketiga, keempat, ringnya 0 sampai dengan 255, dua blok yang kedua dan ketiga, blok 4 0 sampai dengan 254, maka otomatis dia masuk kategori kelas B dengan subnet pasnya 255.25.00 gitu ya. Itu yang kelas B. Nah, yang kelas C atau kelas B ada pertanyaan dulu? Gak ada ya? Kalau gak ada, saya teruskan untuk yang kelas C. Nah, kelas C itu apabila ditemui IP address untuk blok yang pertama itu kalau nilainya 192 sampai dengan 223 ya. Kemudian untuk yang ke blok ke 23 dan 4 255 0 sampai 255 itu maka masuk kategori kelas C dengan subnet mask. 3 blok yang pertama dari kiri nilainya 255, sedangkan blok yang terakhir pada sisi kanan itu 0 ya, itu masuk kategori kelas C. Ini kita bincang uji ya untuk yang kelas A. Kita coba uji ya kelas A ya. Maaf, kelas B ya. Ini kelas A sudah. Kelas B. Ini kelas B ya. Sambil contoh, kalau kelas B itu kan mulainya dengan 128 sampai dengan 191 ya. Silakan Anda sebut ringnya ini antara 128 sampai dengan 191 berapa angkanya? Ambil contoh aja. 100 berapa nih? Atau ya 100 ya. 128 dengan 191. Berapa nih? Contoh, ketika contoh. Halo? TK2C. Sebut salah satu aja. Sebut saja angkanya antara 128 dengan 191. Berapa untuk demonya nih? Silakan sebutkan. 150, Pak. Berapa? 1 berapa? 128. Dan berikutnya berapa? Yang aja.
Kalau ini 0 sama 255 ya. Silakan sebut sembarang berapa untuk 111. Berikutnya 0 sama dengan 255 berapa? Silakan 111 lagi. Kemudian berikutnya lagi, wah kurang kreatif makanya kok sama terus ya. Ini saya klik nanti keluarnya berapa nih kelas B? Halo? Berapa angkanya subnetnya? Kalau saya klik berapa? Kelas B masih ingat? Subnet maksudnya berapa? Halo? 255 Pak. Ya, oke ya. Ini betul ya. Coba nih saya klik ya. Nah, ini enggak salah diisi dan udah ini sendiri. Ya, dari sendiri kan. Nah, ini ya. Kemudian saya close. Kemudian saya isikan di bagian sisi satunya lagi. Ya, ini diisi berapa? Angkanya mau dikasih IP berapa? Silakan Anda isi. Halo, berapa angkanya? Untuk bisa nyambung dengan PC yang satu tadi berapa? Silakan sebutkan angkanya. Ini saya mengikuti Anda supaya Anda juga mencerna dari materi yang saya berikan. Berapa nih angkanya nih PP-nya? Tadi temanmu menyebut pada PC yang pertama itu 18.111.111.11. Nah, untuk nyambung kemari dengan nomor berapa nih? Dengan nomor berapa? Halo, Bapak. Bagian Pak? 8.111 terus poinnya? Terus? Nah, ini lalu mepet banget ya. Oke, nggak apa. Subnetnya berapa? Kalau diklik. Halo, berapa? dua lima lima kosong ya. Oke, betul ya. Ya, oke, sudah betul nih. Ya, kemudian ini saya close. Nah, ini kalau saya uji harus nyambung ya. Coba Anda perhatikan. Ini harus nyambung dari sini nanti tentunya successful ya. Nah, ini sudah betul. Nah, sekarang saya tanya ke Anda. Kalau saya isi ini yang nomor yang paling kecil berapa nih? Di bagian kiri nih. Berapa? Kalau saya isi yang paling kecil, berapa angkanya? Berapa angkanya? Angka yang paling kecil berapa nih? Yang paling kecil berapa angkanya? Atau ini ya. Jadi tadi kan nomor yang ada tunjuk yang pertama ya, kemudian disambungkan dengan nomor yang lain. Nah, sekarang ini saya sambungkan dengan PC yang kedua. Nomornya yang paling kecil berapa nih? Saya isi berapa nih? Nah, ini saya isi berapa nomornya? Halo, IK2C, supaya Anda juga mencermati dari materi yang saya berikan ya. Kalau Anda bisa jawab, berarti Anda sudah mengerti. Tapi kalau belum bisa jawab, berarti belum mengerti. Berapa nih angkanya? Untuk bisa nyambung kemari. Dengan catatan ini nomor yang paling kecil ya, di sebelah sini ya. Silakan. Halo, IK2C. Berapa nomornya ini paling kecil? Ya, 18. Poin. Poin. Ini sama ya, 25. 2500 ya. Oke ya. Nah, sekarang saya buktikan nih ya, nyambung apa enggak nyambung, coba. Kemudian kalau nyambung apa alasannya, kalau enggak nyambung apa alasannya ya. Nah, ini coba Anda perhatikan, tidak nyambung ya. Kenapa enggak nyambung? Pak Joko. Cuma dua tuh. Cuma dua ini aja tuh. Cuma dua tuh. Mana menit? Oh. Bayang 6 menit tambah ini. Oke, bon. Oke.
Oh, nggih. Nggih. Oh, niki ketemu ta? Apa nih? Oh. Boleh? Ya, jadi, halo Kak Dosi, ada pertanyaan? Ada yang mau dijawab ini? Kenapa nggak nyambung? Halo, kenapa nggak nyambung? Halo, Kak Dosi? Kenapa nggak nyambung? Berbeda network ID-nya, Pak. Ya, betul ya. Berarti harusnya berapa? Harusnya 128.11.0.1. Ini berapa nih? Ini berapa? 0, Pak. Oh, terus titik Titik 1. Ya, kemudian atau gitu? Iya. Masih ada lagi? Sudah, Pak. Udah ya, lagi klik ya. Nah, ini kalau ini sudah betul sekira ya. Coba ini saya close dulu ini. Nah, kalau ini sudah betul, nomor IP address yang pertama tadi dikoneksikan ke IP address pada PC berikutnya yang paling kecil adalah 18.11.0.1. Nyambung nih ya, nyambung. Saudara perhatikan sebenarnya gampang ya. Ketika Anda mereferen kelas B ya, ini kelas B ya. 255 ini mengindikasikan bahwa 128.11 ini sebagai ID network. Ya, sebagai ID network. Jadi kalau yang pertama tadi ditulis 128.11.1 ini masuk kategori kelas B, maka PC-PC lain harus ditulis dengan ID network yang sama, 18.11. Nah, kalau saya meminta Anda untuk menuliskan angka yang paling kecil, maka yang paling kecil adalah 01 ya, karena ini angka yang paling kecil ya. Yang paling kecil adalah 01. Kemudian untuk yang network address-nya adalah 108.11.0.0. Sedangkan broadcast-nya 108.111.255.255. Itu ya. Nah, satu lagi pertanyaan untuk PC yang kedua ini dikoneksikan pada IP yang paling besar. Berapa angkanya? IP-nya. Halo? 32C? Berapa? Mengacu dari IP address tadi dengan ID network-nya. Halo? 32C? Halo. Ya, berapa? Dan IP address terbesarnya 128.111. Ya, betul. Titik 255, titik 254. Ya, betul ya. Nah, ini betul nih. Baik. Nah, kemudian kita uji. Ini harus nyambung. Ini saya close dulu ya. Nah, ini saya sambungkan dulu. Kemari. Nah, ini akan sukses. Nah, saya kira cukup ya untuk Anda paham. Dari yang saya maksudkan tadi, sudah ada paham. Mudah-mudahan yang lain juga paham. Ya. Nah, ini untuk yang kelas B. Ya. Tapi ada satu lagi, kelas B itu tidak semuanya dipakai untuk penggunaan secara publik, ya. Ada juga yang private. Sama juga di kelas A tadi ya. Jadi kalau kelas A tadi saya menggunakan angka 10 di angka kelas E-nya itu atau di network-nya, maka itu sebenarnya lah IP address untuk private, artinya private itu nanti dipakai untuk sendiri. Untuk misalnya kita bangun jaringan LAN di laboratorium ya, kemudian di kamar, di ruang atau di gedung dan sebagainya. Tidak untuk ke jaringan luar. Kalau untuk ke jaringan luar, maka selain nomor public, selain nomor private. Untuk private
di kelas A itu nomor depannya adalah 10, nomor depannya. Kemudian untuk kelas B 172.16. 172.16. Jadi kalau Anda temukan di IP address di kampus atau di laboratorium dan sebagainya dengan nomor depan 10, kelas A ya. Kemudian kelas B 172.16, kemudian kelas C 192.18 itu pasti untuk lingkungan sendiri atau untuk dipakai secara internal. Selebihnya adalah untuk aplikasi publik ya, atau aplikasi publik. Nah, saya pakai ini ya, pakai apa namanya? Pakai test untuk pembuktian bahwa apa yang di-rankkan atau yang diklasifikasikan kelas A, kelas B, kelas C, atau di kelas jaringan network ID-nya 100 atau tadi 128.111 ya, itu untuk membuktikan bahwa yang di luar itu tidak nyambung, yang di dalam itu adalah nyambung atau dalam kategori subnet yang sama akan subnet yang sama dengan kelas yang sama dengan network address yang sama dengan broadcast address yang sama maka akan nyambung. Tadi untuk yang 180.01 nomor yang paling kecil tidak nyambung dengan 18, 111, 111, 11. Sebabnya apa? Karena ID networknya beda. Yang pertama tadi 128.111 sebagai network, sedangkan yang kedua 108.0 karena tidak sama maka tidak bisa nyambung, gitu ya. Jadi jawabannya itu karena tidak sama ID networknya walaupun kelasnya itu sama. Walaupun kelasnya sama, subnet masnya sama, tapi ada yang beda yaitu ID network yang tidak sama. Itu sehingga tidak nyambung. Baik, saya teruskan untuk yang kelas C ya. Untuk yang kelas C, ini ringnya adalah 192 sampai dengan 1223. Silakan Anda sebutkan kelas C, angka yang pertama ini ringnya 192 dengan 223. Silakan salah satu menyebutkan angkanya berapa? Silakan salah satu menyebutkan angkanya. Mbak-mbak ya tadi sudah mas-mas ya, sekarang mbak-mbak coba sebutkan. Halo, silakan mbak-mbak siapa nih? Silakan sebutkan. Saya Pak. Ya, silakan sebutkan. 195. Ini ada suara apa mbak ya? Halo? Burung Pak. Oh, burung. Burungnya kicaunya kenceng banget ya. Dekat dengan kamu toh? Ya lumayan. Lumayan ya. Ya udah 195 terus berapa? 100. 100, oke. Kemudian? 0. Oh, kemudian? 1. Oke, ini otomatis subnetnya 255 3 kali poin kosong ya. Ini tuh yang PC yang pertama ya. Kemudian PC yang kedua. Berapa angkanya? Halo? 195. 5, 100. 100, 0. 0, 2. oke. Ya, oke. Kita sambungkan. Ini kelihatannya sendiri satu ya, jadi tidak ngambil yang lebar, tapi sempit. Artinya sempit itu ringnya kecil banget ya. Nggak apa-apa nih, yang penting amal paham untuk menyebutkan IP address-nya nyambung. Ini ya, connect. Nah, kenapa nyambung ini Mbak? Ada 5 poin jawaban. Apa sebabnya nyambung? Halo Mbak? Network address-nya sama Pak. Ya, network address-nya sama. Terus apa? Kemudian apa lagi? Terus apa lagi? Ada 5 loh ya, ada 5 poin. Subnet masnya Ya, sama. ya oke ya. Terus apa lagi? Broadcast address-nya Ya. sama. Ya, terus apa lagi? Kurang 2. Halo? Kurang 2 apa? Host ID. Kelas ID sama ya. Kurang 1 apa? Kurang 1. Halo, kurang 1 apa? IP address. IP address-nya ya enggak boleh sama, harus beda. IP address kan? IP address harus sama, harus beda. Beda di ID host-nya maksudnya. Tapi nggak boleh sama. Kalau sama persis konflik nanti. Satu lagi belum apa? Halo, satu lagi apa yang belum? Ada 5 poin kan? Kelas jaringan. Kelas jaringan ya.
Jadi kelas jaringan, ID network, subnet mask, address network, dan satu lagi broadcast ya. Jadi 5 itu. Jadi 5 itu kalau dalam jaringan lokal network harus sama. Kalau tidak bisa nyambung gitu ya. Nah, ini sudah paham ya. Oke. Ya, saya kira untuk yang kelas A, B, dan C sudah paham untuk pengalamatan IP address ya. Tinggal besok ketika di kampus bisa diimplementasikan. Saya kira penjelasan berikutnya ini seperti yang kita sudah bicarakan ya. Jadi ini harus sama nih. Kita pakai yang ada di mana nih? Ini untuk kelas C ya, kelas C. Kelas C ini kita nggak pakai ring Eropa, nggak pakai ring Amerika Utara, tidak pakai Amerika Tengah, juga nggak pakai Asia. Pasti karena ringnya beda-beda nih ya. Jadi mungkin yang kita pakai adalah IEEE ya. Jadi standar internasionalnya IEEE. Jadi ini untuk standar masing-masing kebijakan di kawasan Eropa, Amerika Utara, Amerika Tengah dan Selatan, satu lagi Asia dan Pasifik. Ya. Nah, ini klasifikasi kelas D tapi nggak dipakai ya. Kelas D dan kelas E nggak dipakai. Kelas D itu 224 dengan 239 ringnya. Tapi kalau Anda pasang IP address dengan nomor 224 langsung ditolak. Karena ring yang dipakai hanya angka 1 sampai dengan 223. Ya. Kelas D 224 sampai dengan 239. Sisanya 240 sampai 255 dipakai untuk kelas E. Nah ini ya, untuk kelas E. 240 sampai dengan 247. Itu untuk kelas E. Ya, untuk yang kelas E. Berarti sisanya yang dipakai untuk angka 248 dengan 255 nggak dipakai. Ya. Nggak dipakai. 224 sampai dengan 239 dipakai kelas D, 240 sampai 247 kelas E, 248 sampai 25 tidak digunakan atau enggak dipakai. Ya. Masing-masing kelas D, C, D, E sama subnet masknya lah 2553 kali poin kosong. Nah, di implementasinya nanti ada istilah IP statik dan IP dinamik. IP statik artinya IP yang ditulis secara manual di PC-PC masing-masing itu ya. Sedangkan IP dinamik ini diisi oleh sistem secara otomatis utamanya pada bagian host workstation di jaringan ya. Siapa yang mengisi IP otomatis atau dinamik ini? Yaitu server. Jadi kalau nanti Anda kenal atau dengar istilah DHCP ya, Dynamic Host Configuration Protocol, itulah pengendalian atau pengaturan IP address yang dikendalikan oleh server yang diset oleh admin. Nah, itu nomornya juga sudah ditentukan oleh admin atau seorang pengelola jaringan. Seperti halnya ketika Anda nanti di kampus, ketika connect ke jaringan wirelessnya kampus itu dapat IP address ya, tanpa Anda nge-set IP address ya. Yaitu karena menggunakan konfigurasi IP dinamik dengan setting DHCP. Ya, DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol yang mengatur adalah seorang admin atau administrator. Nah, ini yang tadi saya singgung, IP address private untuk kelas A, nomor depannya itu 10 atau 10. Kemudian kelas B 1216, kelas C 192, 168. Selebihnya adalah IP public. Kalau IP private ini kita atur sendiri di lingkungan internal seorang admin ya, menuliskan IP address-nya. Sedangkan IP public itu diatur oleh siapa yang mengatur? Ya oleh lembaga ya atau instansi yang berwenang. Misalnya semacam Kemeninfocom ya. Kemeninfocom itu yang memanage IP address atau juga diatur oleh organisasi internasional IEEE itu.
Jadi kita tidak sembarangan mengisikan nomor IP address publik ini sesuai dengan selera kita, tidak bisa. Jadi ketika kita meregistrasi untuk mendapatkan IP address, maka mereka yang menentukan nomornya itu. Kita mungkin bisa minta, tapi tidak selalu dipenuhi karena nomornya barangkali sudah dipakai. Itu ya. Ada pertanyaan? IK2C? Halo? Ada pertanyaan? Halo, IK2C? Ada ya? Nah, ini kesimpulan-kesimpulan tadi yang kami sampaikan. IP address khusus ya, 04 kali, yaitu belum memiliki IP address host yang baru di boot. Kemudian 127.01 itu IP address loopback, yaitu yang menuju ke host itu sendiri. Misalnya PC saya itu nomor loopbacknya 127.01 gitu ya. Nah, kalau nomor ini yang saya bloknya ini ya, ini kelas jaringan kelas A, ini kelas B, yang ini kelas C ya. Ini IP sebuah jaringan. Ini kalau di dalam subnet mask dituliskan 2554 kali, maka ini menunjukkan broadcast dalam jaringan sendiri. Ya, kemudian broadcast ke jaringan luar dengan alamat N. Ya, ini dituliskan dengan N255 sekian. Broadcast nih ya, broadcast. Misalnya N itu angkanya 0 atau 1 ya. 1 atau 254 atau 255 ya. Ini broadcast ya. Ini kebalikan dari network address. Kalau address itu nomor yang paling kecil, sedangkan broadcast address adalah nomor yang paling besar. Nah, ada lagi pada PC itu media access control. Ini bawaan pada setiap PC, dia punya nomor unik, yaitu nomor dengan 6 blok. Tiap-tiap blok itu terdiri dari 16 bit, ya 16 bit. Tiap-tiap blok terdiri dari 2 bit ya, 2 bit dengan bilangan heksadesimal ya. 2 bit dengan bilangan heksadesimal. Jadi nomornya ini ringnya 0 sampai dengan 15, sampai dengan F. 0 sampai dengan F. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A, B, C, D, E, F gitu ya. Ini dua blok, tiap blok itu tiap blok 2 bit, kemudian setiap bitnya dengan bilangan heksadesimal. Jadi kalau Anda hitung MAC ini jumlahnya berapa totalnya, ya tinggal dikalikan aja nih ya. 16 pangkat 2 pangkat 6. Ya, itu jumlahnya berapa bisa dihitung ya. Jumlah media kontrol itu sebanyak 16 pangkat 2 pangkat 6. Kode ini diproduk untuk mengidentifikasi MAC address yang dikeluarkan oleh masing-masing vendor. Misalnya vendornya itu ada Asus, ada Acer, ya, kemudian ada Dell, ya, ada Lenovo, ya, ada Toshiba, ya, ada apalagi lah banyak sekali vendor-vendor itu ya. Ada Huawei yang baru ini, ada Xiaomi ya, banyak sekali nih model-model distro dari PC ini. Amerika punya ciri khas di dalam melabeli, di dalam memberikan kode MAC-nya di setiap PC yang dia keluarkan ya. Biasanya begini, 3 blok yang pertama ini menunjukkan ciri khas dari vendornya itu sendiri, nomornya ya. Jadi kalau 3 blok itu nomornya tertentu, oh itu nomornya punyanya vendor Asus ya. Kemudian yang lainnya punyanya Dell, Lenovo, Acer, Toshiba, Huawei, Xiaomi. Ya, kemudian apalagi HP ya. Kemudian apalagi itu
compact ya misalnya seperti itu. Nah sisanya inilah nomor identifikasi PC. 3 blok berikutnya nih identifikasi PC. Berarti kalau dihitung berapa jumlah PC yang dikeluarkan pada setiap versi. Maka jumlahnya bisa dihitung 16 pangkat 2 pangkat 3. Ya, ini jumlahnya. Baik, silakan mungkin ada pertanyaan untuk IK2C. Halo IK2C, ada pertanyaan? Halo IK2C? Ada pertanyaan? Halo IK2C, ada pertanyaan? Dari Masih saya bisa belum ada. mengikuti? Belum ada ya, oke. Tadi saya sudah mengirimkan alamat ya. Sudah diisi alamatnya? Alamat untuk data hadir. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah ya, oke. Baik, saudara, kalau tidak ada pertanyaan, silakan segera diisi data hadirnya. Kemudian minggu ini kelompok kedua dari IK2C hari Kamis ya, masuk sesuai dengan jadwal ya. Sementara karena kalau tidak sesuai jadwal itu bukan waktunya dan nggak bisa menggunakan ruang ya. Sambil lihat diskon, kalau seadanya nanti bisa ada waktu lebih mudah jamnya ya. Misalnya Anda praktek jam setengah jam 2 misalnya, itu bisa ditarik misalnya setengah 1 mulainya ya, atau lebih pagi lagi. Tetapi biasanya kalau yang pagi itu sudah penuh jamnya di kelas yang lain pada ruang yang sama. Baik, sudah pengantar untuk penjelasan IP address cukup ya untuk kelas A, B, dan C ya. Setelah itu nanti kita bisa bahas lagi yang lebih detailnya nanti di kampus di saat offline. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi hari Kamis untuk kelompok yang kedua ya. Saya akhiri sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya kembali ya.